Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi di YouTube channel Bunda Elka. Hai hai hai. Hari ini aku mau ajakin teman-teman buat olahan dari singkong. Nah, ini aku punya sedikit singkong ya. Mau dibuang mubazir. Jadi mau dibikin apa? Bikin aja cemilan anak-anak. Nah, tuh aku cuman punya singkong dan kelapa parut ya. Nah, ini aku singkongnya aku mau chopper dulu. Nah tuh ya, karena aku nggak ada parutan jadi aku chopper dulu sampai halus ya teman-teman. Jadi tuh kira-kira seperti itu. Mau disaring dulu, airnya dibuang sedikit ya. Nah, ini hasilnya setelah kita saring. Nah tuh ya, jadi jangan terlalu kering ya teman-teman. Nah, ini kelapa parut tadi aku pakai sedikit aja karena menurut aku tadi dapatnya tidak banyak. Jadi itu dikasih garam sedikit ya. Terus dikukus dulu. Oke, sambil nunggu kelapanya dikukus, aku mau olah dulu nih. Nah, ini aku olah dulu kelapanya tadi. Aku tambahin gula ya. Tuh teman-teman, kalau punya gula icing atau gula halus boleh teman-teman tambahin ya. Tapi aku pakai gula kasar aja, enggak apa-apa, sama aja. Nah, ini sesuaiin rasanya ya teman-teman. Jadi kalau sukanya manis ya dimanisin, kalau sukanya kurang manis ya dipas-pasin aja. Nah, kemudian lanjut aku pakai satu warna aja. Kalau teman-teman suka mau beberapa warna boleh, tapi karena kelapanya itu cuma singkongnya itu cuman sedikit, jadi menurut aku satu warna aja biar nggak ribet gitu ya. Bagusnya itu memang berwarna-warni kalau untuk anak-anak ya teman-teman, tapi menurut aku satu warna aja udah menggiurkan juga karena ini cemilannya itu enak banget ya teman-teman. Anak aku aja suka semua kedua-duanya ya. Oke, nih lanjut aku mau ratain dulu, mau ulenin dulu sampai semua pewarnanya itu tercampur di singkongnya ini. Nah, ini jangan lupa dikasih garam ya teman-teman. Jadi kasih garam sedikit biar ada rasa gurihnya. Jadi manisnya itu ada rasa gurih juga. Nah, itu menurut aku kurang pewarnanya, jadi aku tambahin lagi pewarna biar warnanya cantik. Nah, ternyata pewarnanya kebanyakan teman-teman ya, tapi tidak apa-apa. Oke, nah tuh ya, lanjut aku uleni sampai benar-benar kalis, sampai benar-benar tercampur, bukan kalis ya teman-teman, tapi tercampur rata aja. Tuh ingat ya, di sini untuk menyaring atau membuang air singkongnya jangan terlalu kering ya bunda-bunda. Nah, itu ya, habis itu baru deh kita bentuk bulat-bulat seperti guli seperti ini ya, guli atau apa ya namanya, pokoknya bulat-bulat seperti itulah ya teman-teman. Jadi jangan yang terlalu besar dan jangan yang terlalu kecil, pokoknya yang sedang lah ya. Nah, sekiranya bisa kita tusukin di lidi sate. Nah tuh ya teman-teman, pokoknya kita cetak bulat-bulat gitu sampai selesai ya. Nah, itu aku ya mau cetakin dulu. Nah, itu tangan aku udah dicuci ya teman-teman, jadi jangan takut, pokoknya setiap pekerjaan itu aku selalu cuci tangan tuh. Nah ya, kita nah nih kayaknya aku bingung mau naruhnya di mana biar dapat videonya yang bagus. Jadi dari tadi tuh aku putar-putar kayak mana gitu, mangkoknya di mana gitu, tempatnya di mana, tapi nggak apa-apa lah ya. Tuh ya, nah, aku mau liatin dulu. Jadi diambil sedikit tuh, kemudian kita bulat-bulatin sampai bentukannya itu sesuai menurut kita ya teman-teman. Nah, ini setelah semuanya selesai tuh hasilnya seperti itu, lumayan lah ya. Jadi memang hasilnya nggak banyak, makanya aku pakai satu warna aja tuh. Kemudian ini kelapanya udah diparut, udah dikukus tadi. Kita ambil dulu dari kukusannya, kita gantian ya. Kita kukus si ubinya tadi ya teman-teman, bola-bola ubinya tadi. Apa sih namanya, pokoknya seperti itu. Nah, ini kita kukus dulu ya. Tuh, kemudian kita nah setelah masak nih seperti ini ya teman-teman, tuh warnanya cantik banget kan. Memang sih warnanya itu keterangan ya, tidak seperti pandan tapi tidak apa-apa. Nah, ini aku mau tusuk dulu ke lidinya, jadi aku pakainya 4 buah ya teman-teman. Nah, tuh ditusuk ya, aku pakai sarung tangan karena kalau megangnya pakai tangan aja itu lengket-lengket ya teman-teman. Jadi agak susah gitu ya, nanti bulatannya itu kurang rapi. Nah, ini di sini teksturnya itu tidak keras ya, jadi ubinya itu lembut, pokoknya pulen ya teman-teman ya, jadi lembut banget gitu ya. Makanya kalau mau kita buangin air dari
si singkong ini jangan terlalu kering ya. Jadi pas membuang airnya itu atau pas menyaringnya itu dengan saringan yang benar-benar rapat. Jadi harus dibuang airnya sedikit supaya nggak ada rasa pahitnya. Kemudian di pembuangan airnya itu juga jangan yang terlalu kering gitu ya teman-teman. Nanti kalau terlalu kering dia tuh tekstur airnya udah nggak ada lagi dan kue kita tuh bakalan jadi keras gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang seperti aku contohin ini sampai siang sampai dia dingin juga teksturnya itu tetap kenyal dan tetap yang masih wajar untuk kita makan, maksudnya itu nggak keras gitu ya teman-teman. Jadi kayak empuk lah gitu ya, lembut, kenyal, memang kenyal ya seperti itu. Nah tuh ya seperti itu teman-teman. Nah ini aku mau yang terakhir ini 2 tusuk ini, jadi tusukannya kayak 5-5 gitu ya karena berlebih ya, karena nggak ada temannya. Sebetulnya itu kan aku tusuknya 4-4, jadi hasilnya itu dapatnya 10 tusuk. Nah yang 2 tusuknya yang 5-5 ini aku mau sisain ke anak aku Mekah. Jadi dia tidak yang dikasih pakai kelapa parut ya, jadi dia aku kasih yang tanpa kelapa parut aja. Nah ya, jadi kalau yang buat abang, buat suami dan buat aku, kami pakai kelapa parut ya. Jadi karena menurut aku apa ya, lebih enak dia makan yang nggak pakai kelapa parut ya kalau masih anak kecil gitu ya. Nah tapi jangan juga disuruh anak-anak makan langsung gini ya teman-teman, takutnya keselak ya. Jadi dibantu juga dengan orang tua. Jadi memang cemilan ini nih memang disukai anak-anak gitu ya, karena kan dia kayak bertusuk-tusuk kayak gitu, kayak sate gitu ya teman-teman. Tapi ingat lagi, hati-hati kalau mau ngasih makan anaknya ya. Jadi kalau bisa kita yang dewasa yang kasih makan anaknya, nggak perlu dari lidinya, kita kasih sedikit-sedikit gitu ya, karena kan dia teksturnya juga kayak lengket-lengket gitu ya teman-teman. Nah ini aku sudah taburin kelapa yang udah aku kukus tadi. Nah tuh ya, aku memang nggak pakai banyak tadi karena takut mubazir, kan sisa kelapanya bisa aku bikin santan dan untuk mengolah yang lain ya teman-teman. Nah tuh ya seperti itu. Itu yang masih ada sisa di bawah-bawahnya kelapanya kita tabur-taburin lagi tuh ya teman-teman. Nah tuh ini sate ubi, sate singkong ya namanya, ini sate singkong. Jadi ini tuh jajanan jadul ya teman-teman, jadul pas kita SD pasti udah jumpa jajanan seperti ini. Nah tuh ya seperti ini penampakannya ya teman-teman. Ini enak banget, lembut ya teman-teman, pokoknya endul untuk bikin cemilan di rumah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share ya teman-teman, biar aku makin rajin upload videonya. Dadah, assalamualaikum.